Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami kru KPPN Tasikmalaya dalam tajuk TIKAP, Tasik Evening Activity Cuap-Cuap. Baik, di sore hari yang cerah ini kita akan ngeteh bareng lagi bersama salah seorang narasumber kita yang oke punya. Bapak ini kalau bisa kita bilang adalah bapak datanya KPPN Tasikmalaya. Wah, jadi ya kalau bapak data itu berarti kita harus ngomongin tentang data. Data yang bisa digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan. Nggak akan panjang lebar, kita akan langsung berkenalan saja dengan Bapak Lutfi. Selamat datang Pak Lutfi. Selamat datang Mas. Aduh, Bos. Ya. Keren sekali Bos. Kalau misalnya kita ngomongin masalah data ini kan penting ya. Ya. Penting. Nah, itu kira-kira apa sih pentingnya data itu gimana Pak? Ya. Jadi sebelum bicara tentang pentingnya data, kita harus memahami dulu data itu apa. Oke. Nah itu. Itu kan penting ya. Iya. Data itu apa? Ya? Jadi gini, saya ingin memberikan ilustrasi ya. Hitung berapa jumlah pohon yang ada di sini. Oke. Ya. Taruhlah ada 10. Ada 10. Ketika kemudian itu kita catat, ada 10 pohon di taman tengah KPPN. Iya. Itulah data. Data. Berarti apa? Data adalah segala sesuatu yang tercatat. Sesuatu yang dicatat itu sudah menjadi data. Baik. Sehingga data itu banyak sekali. Siap. Saya potong Pak. Ya. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari aja deh, misalnya saya nih, ya itu tadi berkaitan dengan pohon. Saya ini kalau misalnya jalan dari rumah ke kantor, itu pasti dalam perjalanan itu ada data. Betul. Ya nggak? Betul. Misalnya jam berapa saya harus berangkat, berapa energi yang saya keluarkan untuk keluar dari rumah, sekecil itu pun, bensin yang saya gunakan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dibilang penting, berarti penting banget Pak ya? Banget. Banget. Terus kalau itu penting nih Pak, kalau itu penting. Terus kalau untuk keseharian kita atau bahkan dalam pekerjaan itu dampaknya apa Pak? Ya, sederhana gini lah. Ya. Sudah punya istri ya? Sudah. Sudah punya istri. Nah kan? ini. Ya. Karena yang paling sederhana ya. Ada pertanyaan berikutnya kan? Nggak ada. Oke, terus. Bulan ini kita ngasih uang belanja ke istri, ya. Taruhlah kita ngasih 2.500.000. 2.500.000. Itu overall ya untuk pengeluaran 1 bulan. Oke. Ya. Bulan depan kita memberi 3 juta. Iya. Overall untuk 1 bulan. Ya. Kalau itu kemudian dicatat, gitu ya, maka itu akan menjadi data. Oke. Sehingga bulan ini kita akan bisa memahami bulan kemarin 2.500.000, bulan ini 3 juta. Berarti ada kenaikan. Ada naik dong. Belanja. Naik belanja. 500.000. Berarti istri saya boros nih. Untuk belum tentu kan itu. Oke. Itu bisa jadi itu untuk kita analisis ya. Itulah, belum tentu. Terus lanjut. Mungkin itu asumsi awal ya. Mungkin istri saya boros nih. Oke. Bisa kita konfirmasi kan? Kok bisa kan gitu? Kok bisa ada kenaikan 500.000 padahal pengeluaran tidak ada yang berubah. Oh ternyata setelah kita konfirmasi, ya gimana Mas? Gimana ya? Harga-harga naik semua. Oke. Tahu yang awalnya 3.000 sekarang jadi 5.000. Ya. Sehingga dengan belanja yang sama gitu ya, terjadi kenaikan pengeluaran 500.000 kan gitu. Berarti apa asumsi yang kita dapatkan? Oh berarti belanjanya sebenarnya kuantitasnya tetap, tetapi nilai dari belanjanya sendiri menjadi bertambah kan itu. Berarti istilahnya data itu sebenarnya kan mentah nih Pak ya. Betul. Karena akan menimbulkan asumsi-asumsi kan. Gitu. Kemudian bisa kita olah kembali, akhirnya menjadi data yang agak mateng nih. Apa istilahnya? Nah, setelah itu mungkin bisa kita analisis lagi kenapa data ini seperti ini dan kenapa terjadi perubahan data atau pergerakan datanya
untuk kemudian bisa kita data itu bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan kemudian. That's right. Wah, itu kan bahasanya begitu ya. Memang itu yang diharapkan. Ya. Itulah urgensinya, pentingnya kita memiliki data itu. Karena nanti ujungnya data itu akan kita gunakan sebagai basic kita di dalam mengambil keputusan. Sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak sembarangan. Ya. Tidak asal, tidak kemudian dengan asumsi-asumsi yang tidak ada dasarnya, tapi semua harus by data. Sehingga apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga suatu waktu kemudian ternyata apa istilahnya, hipotesis kita atau kemudian analisis kita itu meleset, tidak ada salah dan benar. Sepanjang datanya itu memang bisa kita perlihatkan. Memang pada saat itu posisi datanya seperti itu. Berarti bisa dibilang saya bisa menyimpulkan, Pak, data itu sama dengan fakta, betul nggak? Ya, sebenarnya fakta yang terjadi ketika itu tercatat, maka dia jadi data. Ya. Tapi kalau fakta kemudian hanya sebatas fakta yang berjalan tanpa kemudian tercatat, itu tidak menjadi data. Gitu. Contoh ya, fakta yang kemudian tercatat, seperti berita yang ada di koran, yang kemudian diberitakan di suatu berita, siaran berita gitu. Itu akan tercatat menjadi data gitu. Tapi kalau dia tidak tercatat, itu tidak akan menjadi data. Kenapa? Pasti akan dilupakan orang. Betul. Kan itu. Nah ini, bentar Pak. Ini ada. Terima kasih Mbak. Ada teh. Wah, luar biasa ini. Kita ngeteh ya. Teacup. Nah, kan ini teacupnya, ini tehnya. Itu tehnya saya ngopi. Kan gitu. Mbaknya nggak duduk sini? Enggak ya. Makasih Neng ya, makasih ya gitu. Oke, kita kembali. Ini menarik nih, karena apa ya? Banyak sekali kita kalau bicara tentang masyarakat secara umum dan kita sebagai insan perbendaharaan bil khusus atau mungkin pegawai Kementerian Keuangan lah pada umumnya ya, kita tuh banyak yang berkutat dalam masalah keseharian tanpa memperdulikan data. Jadi kan seiring bergeraknya waktu ya ke era 4.0, ya kan? 4.0 itu segalanya itu tentang otomasi dan data. Gimana sih caranya Pak biar kita itu peduli lah atau bisa dibilang melek data? Iya. Jadi kalau istilah melek data memang banyak ya yang mendefinisikan. Tapi bagi saya satu saja sebenarnya. Ketika kita melek data, itu berarti kita peduli dengan data. Itu makna melek data bagi saya. Betul. Karena terkadang ada saja orang yang melakukan pekerjaan gitu ya. Ya sekedar kemudian melaksanakan SOP yang berjalan saja, rutin yang berjalan, tapi kemudian tanpa menghiraukan bahwa itu adalah data yang penting gitu. Sehingga dia tidak peduli gitu. Apapun yang terjadi kemarin ya sudah. Itu ibaratnya ya sudahlah, angin yang sudah lewat tidak akan digunakan lagi. Padahal itu adalah suatu data historis, data sejarah gitu ya, yang itu nanti akan sangat berguna gitu. Dan di dalam proses kita ke depan. Betul, dan kemungkinan juga mungkin ke depannya tidak menutup kemungkinan kan kalau semuanya terkait masalah APBN ini sudah dihandle secara sistem, kita itu bisa jadi sebagai analis data. Oh ya, Itu ada kemungkinan itu. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, memang kita secara alamiah ya. Jadi setelah kita melek data, kita peduli gitu ya dengan data-data yang tercatat yang ada di sekitar kita, maka harus kita naikkan level kita nih. Ya, menjadi orang yang kemudian memiliki literasi data. Sebentar, berarti kalau saya bisa tanggap nih omongannya nih, kita ini sebagai pengguna data itu ada tingkatannya. Yang terendah apa? Ya paling tidak tadi melek data dulu. Kita peduli bahwa data itu penting. Nah, gitu. Kemudian kita bisa mencatatnya seperti tadi Bapak bilang. Ya, itu pasti. Minimal itu. Terus yang kedua, kita harus bisa apa tadi menjadi memiliki literasi data. Itu gimana tuh Pak? Literasi artinya data. Gini. It's okay. Bagus kita punya sifat melek data. Artinya data itu akan kita anggap suatu hal yang penting. Tapi itu nggak cukup. Kan gitu. Artinya harus ada kemampuan yang kita tingkatkan. Untuk apa? Memahami data-data itu sendiri sebenarnya data apa. Kan gitu. Kenapa kita penting untuk bisa memahami data? Supaya nanti bisa kita lakukan proses selanjutnya. Setelah kita pahami data itu seperti apa,
karakter dari masing-masing data itu bagaimana dan perlakuannya seperti apa, barulah kemudian kita bisa lakukan apa? Analisis terhadap data-data yang sudah kita pahami. Iya. Dan nanti hasil analisisnya yang terakhir adalah tentu jadi laporan. Yang penting adalah laporan itu apa sih? Bisa memberikan makna. Sehingga kita bisa memaknai data itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi ya literasi data itu ya bagaimana kemudian kita bisa memahami data, menganalisa data, memaknai data, dan yang ujungnya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan data itu kepada pihak-pihak yang memang memerlukan data tersebut. Iya, kan itu. Akhirnya untuk jadi bahan untuk mengambil keputusan. Iya, bahan menjadi ambil keputusan. Ya itu yang kita obrolin kalian ini moga-moga aja gitu ya Pak ya. Bukan semoga ya, seharusnya bisa ditangkap oleh sobat asik dimanapun mereka berada ini. Data itu pertama itu penting. Karena apa? Kita itu hidup sehari-hari dengan data, disadari atau tidak, betul ya Pak ya? Betul. Nah akhirnya untuk data itu menjadi bermakna, tuh, kita harus tahu dulu ini data apa, kita pahami dulu, pahami dulu kan gitu ya. Setelah difahami, kemudian baru kita analisis atau kita masak kembali lah itu data kan, menjadilah akhirnya hasil akhir menjadi suatu bahan atau bukan bahan, menjadi laporan yang bisa menjadi bahan pertimbangan kan gitu. Kenapa? Apa dan kenapa dan harus bagaimana ke depannya berdasarkan data. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Asumsi-asumsi kita dipertanggungjawabkan. Betul. Itu yang penting. Kalau sebatas asumsi kita ngobrol gini, mungkin fakta yang kita omongin nggak akan bermakna Pak ya. Tapi kalau tercatat, dipertanggungjawabkan, kan jadi sesuatu. Kan? Siap. Ini keren. Karena sebenarnya namanya analisis itu kan bisa dikatakan tidak ada salah, tidak ada benar ya. Selama prosesnya yang dilakukan tepat dengan data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan akurasinya. Kan gitu. Karena analisis itu kan hanya sebatas prediksi gitu ya. Seperti apa nanti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Gitu. Sebelum panjang nih Pak, kita minum dulu ya. Oh, boleh. Siap, kita minum dulu Pak. Aduh, ini kopi keburu dingin nih Bos nih. Kok saya kok teh isinya bukan kopi? Saya kan ngopi. Bapak pengen ngopi? Oh, teh ya? Ya sudah nggak apa-apa. Aduh. Karena itu asumsi Pak. Iya, asumsi. Saya nggak nanya dulu, nggak nyari data dulu. Ini salah nih saya nih. Benar. Waduh, maaf Pak. Coba kalau Mas Agus tahu bahwa saya itu sukanya kopi dan itu tercatat sebagai data, maka setiap apapun kopi. Betul. Sehingga tidak salah. Ambil keputusan ke Neng Ica tadi, kopi berdua kan gitu. Karena datanya nggak ada. Iya. Siap. Oke tuh, kayak gitu Pak. Jadi salah satu contohnya juga kalau saya pribadi deh, nggak usah kita ngomongin orang lain atau teman-teman kantor atau teman-teman instansi, saya pribadi kadang-kadang juga mengabaikan betapa kayak ini contoh paling kecil ini. Kalau misalnya dalam hal bertamu pun saya mengasumsikan bikinin aja kopi. Teman saya datang gitu. Padahal saya udah ngopi di sana tadi. Iya. Masa dikasih kopi lagi? Bisa kemang. Atau kan? Belum tentu teman kita sukanya kopi. Kalau udah teman baru tahu Pak. Tapi kan saya harusnya bertanya dulu. Iya. Bro, lu kesini mau kopi atau? Nah, iya betul. Ya, itu data Pak ya. Iya. Jadi gimana Pak? Lanjut. Ya, jadi memang apa namanya? Kalau kita bicara tentang data itu kan memang sangat menarik ya. Bahkan ya Bu Menteri Keuangan sih juga sempat mengatakan bahwa kita itu di Kementerian Keuangan data begitu banyak. Bahkan beliau menggunakan istilah itu kita tidur di atas tumpukan data. Tapi terkadang kita nggak tahu gitu bagaimana memanfaatkan data. Mau diapain kan gitu ya. Kenapa? Kalau data itu hanya sebatas sesuatu yang tercatat, dia sebenarnya useless gitu. Nggak ada manfaatnya. Maka paling tidak sebenarnya data itu memang harus bisa terolah sehingga dia bisa memberikan informasi kepada kita sebagai pemilik data, pengguna data. Bahkan tidak hanya sebatas informasi, bahkan sebaiknya bagaimana kemudian data itu bisa memberikan knowledge, pengetahuan buat kita, kepada kita, yang mampu memaknai tadi, fenomena-fenomena yang terjadi. Itulah sebenarnya sangat urgensinya data. Betul, urgensi data tuh ada dan mungkin bisa dibilang wajib untuk kedepannya. Tapi di mindset Pak. Nah ini agak repot nih. Mindset
mungkin ya manusia pada umumnya tuh ribet ya kan. Padahal di balik ribetnya itu dia bisa menjadi manfaat mungkin kan. Betul. Gitu ya. Jadi nggak ada yang mudah. Ya itu Pak, kalau misalnya kita bicara data ini sebenarnya Kabupaten Tasikmalaya ini sangat bersyukur ya, dan juga mungkin beruntung kehadiran Bapak ke sini. Karena apa? Kalau bisa dibilang kemarin-kemarin itu kita kurang aware sama data. Walaupun di balik bertaburannya PMK baru ataupun SOP baru tentang kita sebagai analisa analis apa sih? Analis data, dan tapi kita semua itu terjebak di rutinitas sehari-hari. Begitu Bapak datang, Bapak menghidupkan suasana apa pentingnya data, dari situ saja kita sudah mulai mikir. Makanya kalau misalnya ke depannya ya Pak, kita harus selalu ngobrol masalah data ini Pak. Betul, setuju saya. Teman-teman kita ajak ya seperti GKM yang sudah, kita GKM-in lagi. Iya. Pelatihan. Wah, itu pelatihan. Kita lebih detailkan lagi. Nah, masalah yang kedua, apakah teman-teman ini nyambung nggak kalau dari pengalaman Bapak? Kan udah nih ada GKM, ada kelasnya juga. Ya. Nyambung nggak mereka? Ya. Ya, ini memang bukan perkara mudah, simsalabim ada kadabra ya. Iya. Langsung. Ya. Ini data kan enggak, itu kan harus proses. Jadi selain memang harus ada soft skill. Ya. Ya, secara umum yang paling penting adalah harus muncul rasa keingintahuan. Ya. Itu bagian dari soft skill tadi? Ya, bagian dari soft skill tadi. Ya. Keingintahuan untuk bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan ya ketika melihat begitu banyak data. Kan itu. Contoh Mama ya, sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan. Ketika kita sudah tahu bahwa ada 10 ya pohon yang ada di taman ini, what's next gitu. Ya. Terus dengan data itu untuk apa? Kan itu. Ya. Nah, ini harus kita gali lagi gitu. Ya, rasa ingin tahunya lagi. Kan itu. Ya. Karena itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap data-data yang mereka miliki. Karena mereka akan selalu berkecimpung dengan data. Tapi sebenarnya secara alamiah juga kita itu sudah peduli dengan data, walaupun itu yang sifatnya pribadi gitu ya. Contoh Mama, ya, yang namanya NIK, yang namanya NIP, KTP dan kan gitu, ya, itu kan data sebenarnya, ya, dan akan selalu dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi trigger, gitu loh. Kenapa dengan data-data yang itu melekat pada diri kita, kita peduli? Apa maksud saya? Kita akan berusaha untuk menjaga itu kan? Data menghafalnya, menjaganya. Kalau perlu kita tahu di mana tempat. Kalau kemudian kita lupa, sehingga kita mudah mencarinya, kan gitu. Itu yang kemudian harusnya juga dibawa, gitu loh. Ketika kita berada di dalam lingkungan yang memang itu sangat berinteraksi dengan data. Bahwa ternyata data-data yang ada di luar diri kita yang secara langsung tidak melekat, itu juga adalah data-data yang harus kita perhatikan, yang harus kita rawat, kan gitu ya, yang harus kita pedulikan. Nah, gitu. Itu dulu yang kemudian memang harus secara soft skill kita munculkan, kan gitu ya. Sehingga ya kita akan merasa bahwa ini adalah data yang penting, kan gitu. Baru nanti secara hard skill-nya, nah gitu. Baru masuk ke arah teori. Baru bagaimana kemudian data itu bisa kita olah, masuk ke tools. Nah, atau bahkan mungkin nanti banyak sekali kan tools-tools untuk pengolahan data yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Dari mulai, Excel aja tuh tools. Excel saja sudah luar biasa. Excel gitu. aja udah luar biasa gitu. Iya, itulah. Pentingnya data itu memang harus dibelalakkan, bukan hanya melek lagi. Bukan hanya melek lagi. Teman-teman kita, ini loh data kan gitu. Data ini mau kamu apain kan gitu. Data ini gunanya nanti itu untuk pimpinan kita apa misalnya. Nah, berbicara tentang lingkungan data, Pak. Kita kan tahu ya Pak ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan itu sedang bergerak ke arah yang berbeda. Ya.
terkait analisis, ini dan itu analisis. Bil khusus perbendaharaan. Apa sih manfaat atau mungkin yang bisa Kemenkeu kita bisa suguhkan gitu sebagai insan perbendaharaan untuk dampaknya terhadap masyarakat? Gimana, Pak? Ya, pertama saya pribadi ya mengapresiasi keinginan dari pimpinan di pusat. Bagaimana kemudian menjadikan peran insan perbendaharaan, mungkin khususnya di level daerah ya, baik Kanwil ataupun di KPPN, itu memiliki peran yang lebih dan bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, mitra kerjanya, sebelum ke masyarakat, mitra dulu. Sebelum ke masyarakat, karena memang kita secara tidak langsung ya berinteraksi dengan masyarakat kan gitu, kecuali instansi-instansi yang lain yang memang dia langsung berinteraksi dengan masyarakat kan gitu, karena pelayanan kita kan kepada mitra kerja ya, bukan kepada masyarakat secara langsung. Tapi paling tidak ketika kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada mitra kerja kita, nah itu yang kemudian nanti oleh mitra kerja kita itu bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang itu nanti berkaitan langsung dengan masyarakat. Kan itu. Makanya pimpinan kita kan menghendaki bagaimana kita bisa berperan sebagai financial advisor. Apa sih keren ya namanya ya? Bahasa financial advisor. Penasehat keuangan. Bahasa Sunda. Ya, penasehat keuangan kan gitu ya. Ya, baik itu kepada Satker APBN atau juga kepada pihak pemerintah daerah. Fungsinya untuk apa? Yang fungsinya untuk supaya kemudian pengelolaan keuangan negara ya, baik pusat maupun di daerah, itu bisa berjalan ya sesuai dengan koridor yang ada, sehingga bisa menghindari kemungkinan terjadinya kan gitu ya, kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis, administratif gitu ya, bahkan bisa menghindari jangan sampai kemudian terjadi kejahatan keuangan kan gitu ya, atau fraud kan gitu ya, baik itu penyelewengan atau mungkin korupsi dan sebagainya kan gitu. Nah itu sebenarnya peran yang menurut saya challenging banget gitu ya, sangat menantang sekali gitu ke depannya. Dan itu kalau tidak dengan basic data susah. Nggak bisa. Bukan susah lagi, nggak bisa. Bagaimana kita bisa memberikan advice kepada Satker, saran tentang bagaimana proses pengelolaan keuangan kalau kita tidak memiliki data untuk kita pelajari terlebih dahulu kan, bagaimana potret kinerja dari masing-masing Satker, bagaimana potret kinerja dari masing-masing Pemda. Nah itu bisa didapatkan dengan data. Makanya kan ada istilah ya di dalam data itu apa? Storytelling with data. Bagaimana kita bercerita itu dengan data. Nah, kayaknya kita nggak akan mungkin atau bahkan bisa jadi malu ya kalau kita ngomong ke pihak lain, dalam hal ini Pemda dan Satker gitu. Pengelolaan kinerja anggaran kalian nggak bagus. Iya. Loh, dasarnya ngomong Pak? Gitu. Kan gitu ya. Iya. Tahun kemarin ngomong doang. Iya. Kita ini ada yang bisa mereka baca, ada yang bisa mereka kaji bahkan ya. Betul. Itulah data tadi. Seperti inilah contoh ya. Kemarin kita melakukan monef ya terkait dengan pelaksanaan anggaran ke Bea Cukai. Ya. Ini kita sampaikan saja gitu ya. Kenapa Bea Cukai? Karena dia perfect. Ya, IPA-nya 100 gitu. 100 nilainya. Secara IPA nih. Secara IPA baik total maupun per komponen penilaian. Iya. Pagi tadi kami ke KPP Ciamis. Kan itu. Ke Ciamis. Ya, ke BC-nya udah kemarin ya? Sudah. Hari ini kita ke KPP Ciamis, ya. Ternyata di situ tidak seperfect BC, kan Bea Cukai. Ada beberapa komponen yang masih rendah, kan itu. Bagaimana kita bisa menilai bahwa KPP Ciamis nilainya rendah? Dari nilai IKPA? Iya. Karena ada pembanding kan gitu. Ya. Kan ada pembanding gitu. Sehingga kita bisa bercerita tuh kepada KPP Ciamis bahwa KPP BC bisa kok kan gitu. Situ kan gitu. Sambil bercerita gimana strategisnya yang mereka lakukan sampai kemudian bisa mempertahankan nilai IKPA yang sempurna. Mungkin kita harus ngumpulkan nih dalam rangka Kemenkeu 1, Pak. Kita undang Bea Cukai sebagai narasumber. Boleh. Situ bisa 100 gimana ceritanya? Bagi dong tipsnya kan gitu. Iya. Siap. Keren tuh. Iya. Jadi ya istilahnya gini. Kita kan ingin bergerak bersama.
kita ingin menjadi baik bersama, kan gitu ya. Sehingga perlu ya adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu kalau kemudian tidak kita dokumentasikan menjadi sebuah data, ya lupa. Ya, jadi nggak ada manfaatnya kan? Hilang juga kan gitu, kan gitu. Ya, akhirnya tidak bisa kemudian kita sharing gitu, kita berbagi kepada yang lain. Kepada yang membutuhkan. Iya, betul, betul. Iya Pak, wah itu menarik sekali. Saya jadi ingat Pak, ada kan pada saat itu ada sosialisasi di KPBC juga, kita menampilkan nilai IKPA mereka 100. Betul. Jadi Pak Hermawan Sukoasih ini berkata, ini semua ini ya, kalau IKPA ini bagus itu pasti bagus di awalnya, kan gitu. Datanya kita lihat. Pas mereka buka, ternyata perencanaan mereka sampai pelaksanaan itu mendekati sempurna. Ya, itu yang diceritakan juga ke saya. Betul. Jadi dalam hal ini gini, kalau kita kaitkan dengan kepentingan atau dampak terhadap masyarakat tadi gini Pak. Ini menarik sekali. Saya sampai kagum dengan Pak Hermawan itu. Jadi dia bilang kalau misalnya perencanaan itu ya tidak dengan baik di awal. Uang yang beredar itu tidak akan sampai ke masyarakat. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya di Januari kita punya dana yang bisa disalurkan atau dicairkan kan gitu ya. Kenapa tidak kan gitu? Kenapa harus ditunda kan gitu? Semakin ditundanya pencairan dana itu, maka uang yang beredar di masyarakat itu juga akan semakin tertunda kan. Wah benar nih saya bilang, kan gitu. Jadi makanya ketika kita lihat datanya Bea Cukai, antara perencanaan mereka dan pelaksanaan mereka itu mendekati sempurna Pak. Saya makanya, aplaus ke mereka karena apa ya? Itu tadi mereka sudah melek data. Saya yakin mereka berkaca dari tahun lalu, tahun lalu seperti apa? Oh kita bisa tahun ini kan gitu. Itu manfaat kalau menurut saya. Jadi memang apa namanya penting ya kita untuk merawat data, tidak hanya kemudian data yang berjalan, gitu ya, tapi juga data beberapa tahun sebelumnya, karena ini kemudian menjadi basis analisis kita, ya sekaligus juga nanti itu bisa menjadi pembanding dan juga ya intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan evaluasi gitu terhadap kinerja yang kita lakukan, telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan tentunya. Dan satu lagi, ini yang juga sebenarnya menjadi peran penting Kementerian Keuangan ya, karena kita selaku pengelola fiskal, dan apa namanya peran utama kita khususnya di perbendaharaan ya, di KPPN gitu ya, itu kan adalah melakukan pencairan dana melakukan pengeluaran ya terhadap pengeluaran-pengeluaran di pemerintah pusat, ya. Kenapa kemudian itu tidak boleh dilakukan di akhir tahun? Nah ini sebentar, saya stop dulu Pak. Ini buat sobat asik dimanapun berada, khususnya ya Satker Mitra KPPN Tasikmalaya, dengerin nih. Lanjut Pak. Kalau itu kemudian terbebani banyak di akhir tahun, ya, yang pertama, ya, ini akan menjadi beban berat pemerintah pusat. Betul. Untuk menyediakan dana yang begitu besar pada akhir tahun anggaran. Kemudian yang kedua, ini bisa menimbulkan kerawanan. Kemungkinan terjadinya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, ini tidak menimbulkan multiplier effect di dalam peningkatan perekonomian daerah dan secara nasional kan itu. Kalau anggaran itu kemudian direalisasikan di awal, ya, maka setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBN itu akan memberikan multiplier effect. Kan gitu. Efek karena berantai sebenarnya Rp1.000 yang kita keluarkan itu tidak hanya berdampak. Contoh gini, kita bikin kegiatan nih, sosialisasi di awal tahun nih, menyediakan konsumsi kan itu. Taruhlah kemudian biaya konsumsi berapa? Taruhlah 5 juta. Deh. Total. Ya. Total 5 juta. Ya kan? Kemudian kita berikan kepada penyedia. Ya. Apakah kemudian 5 juta itu hanya berhenti di penyedia? Enggak. Dia belanja kan? Dia belanja, Pak. Untuk biaya menyediakan konsumsi kita dengan segala macam menunya, dia butuh belanja, Pak. Dia butuh beli beras. Beli berasnya di mana? Pasar. Warung beras. Dia butuh daging. Beli daging di mana? Di toko daging.
dia butuh sayur-sayuran, belinya di mana? Di toko sayur. Pertanyaannya, apakah uang itu hanya berhenti di toko sayur, di toko daging, di toko beras? Lanjut. Dia juga kan bisa ngambil dari supplier kan ya, supplier yang lain. Bisa digunakan untuk tambahan modal, atau bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi secara pribadi. Ya. Itu yang disebut dengan multiplier effect. Iya. Itu yang kemudian akan bisa meningkatkan pendapatan nasional ataupun pendapatan daerah setiap konsumsi yang dikeluarkan tadi. Itu kan dihitung sebagai parameter ya, salah satu parameter indikator untuk penilaian PDRB ataupun juga PDB kan itu. Ya itulah Pak, kita ini sebagai pembina satker dalam hal ini pemerintah pusat yang di daerah kan gitu ya. Untuk terus perencanaan itu sedari awal tuh harus mulai digalakkan lah. Maksudnya gini, kalau kita punya uang, punya dana ya untuk bisa di LS-kan kan gitu. DLS-kan. Kenapa nggak harus nunggu besok? Iya. Jadi contohnya gini Pak, saya selalu bilang dalam setiap pembinaan ke teman-teman satker, Bapak Ibu lihat dulu di RKKL-nya atau di DIPA-nya, di RKKL-nya lah ya, ada nggak yang bisa di LS-kan untuk dihabiskan? Ya. Misalnya beli ATK, kenapa harus nunggu nanti? Betul. Beli aja Beli di awal. aja sekarang di awal. Kan tidak perlu tender. Iya. Kalau cuma nilainya sekitar 50 juta atau sampai dengan 200 kan, penunjukan langsung, pengadaan langsung, belanja, beres satu hal, ya kan? Iya. Selesai satu hal. Dijamin pasti namanya IKPA-nya atau bahkan capaian output-nya dulu deh sebelum sampai IKPA itu pasti bagus. Ya, termasuk kalau ada kendaraan-kendaraan dinas kita yang perlu di servis, ya servislah di awal. Iya. Kan gitu. Ban, kan gitu. Iya. Itu kan untuk setahun tuh. Sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaatnya itu juga lebih lama kan gitu. Dan sejak awal tahun kan. Dan gitu. Uang yang beredar tuh juga sudah dari awal tahun. Iya, dari awal tahun. Multiplayer efeknya juga lebih terasa kan gitu. Itulah Pak. Ya itulah kita selain meningkatkan data juga memelekkan ya, apa ya? Meningkatkan melek data, ke awareness, literasi data, data terhadap teman-teman kita di kantor ini Pak, juga ke teman-teman satker, betul, supaya mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Iya Pak, hari semakin sore kayaknya apa ya, ini menarik Pak, cuman panjang sekali ini, harus nanti kita lanjutlah di episode berikutnya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Kalau mau misalnya habiskan atau mau dibawa ke ruangan kembali. Sudah habis nampaknya. Wah, aus. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi. Anda ini kurang paham data. Gimana tuh? Saya itu nggak bisa minum teh atau minum kopi tanpa ada temannya. Aduh. Maka besok-besok tolong dicatat. Catat. Kalau ngobrol sama saya, kopi dan temannya kopi. Tapi bukan rokok. Oke. Roti. Terserah lah itu ya. Siap. Oke, kita tingkatkan pelayanan kita. Dalam hal podcast ini. Ada kopinya, ada temannya. Siap. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Salam untuk keluarga di rumah. Sip. Mari kita galakkan data Pak ya. Siap, terima kasih. Kita budayakan data. Oke, siap. Terima kasih teman-teman Sobat Asik dimanapun berada. Kita akan berjumpa lagi di next episode tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren punya. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat menjadi narasumber bersama kami, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Billahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja Pak, santai saja. Duduk dulu Mbak.